engkau cinta. Begitulah yang disabdakan Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Bukankah amat menyenangkan ketika kita akan dihimpunkan bersama dengan orang-orang yang kita cinta? Jika apa-apa yang kita cinta nantinya akan kita bersamai, maka sudah selayaknya kita lebih memperhatikan siapa yang menjadi kecenderungan dan kecintaan. Anas bin Malik radhiyallahu anhu ketika mendengar Rasulullah mengatakan, "Engkau akan bersama dengan yang kau cinta," ia mengatakan, "Jika begitu, aku mencintai Rasulullah, Abu Bakar radhiyallahu anhu, dan Umar radhiyallahu anhu. Aku ingin membersamai meski amalku tak dapat menyamai mereka." Hadis riwayat Al-Bukhari. Mencintai Allah, Rasulnya, dan orang-orang solih memang sudah semestinya menjadi prioritas. Lalu, bagaimana dengan kedudukan seorang guru di hati kita? Betapa banyak dari kita yang sering melewatkan dari mana jalur mata rantai kita belajar ilmu agama, melewatkan dari mana kita mengenal Allah, Rasulullah, dan para sahabatnya yang kelak ingin kita bersamai. Maka, mencintai guru yang sebenar berilmu, sosok yang darinya kita belajar adab-adab yang tidak disediakan oleh buku-buku, sosok yang telah mengenalkan kita pada Rob semesta, juga cinta yang selayaknya diprioritaskan. Bukan sebab mereka, yaitu para guru, membutuhkan cinta kita, bukan, tapi ini karena tentu kitalah yang lebih banyak membutuhkan beliau. Jika Abi Ihya saja dengan kerendahan hati membahas kelak dengan istilah gandol jubahe abuya atau berpegangan pada jubah abuya, maka kita santrinya pun mungkin kelak gandol sarungi abi, yaitu berpegang pada sarung abi. Kelak ketika tak satu pun yang dapat menjadi penjamin masuk ke surga Allah, semoga rahmat Allah mengizinkan kami membersamai yang kami cinta. Sebagaimana kisah istiqomah di Ma'had Putri, momen hanya sekedar memandang orang soleh, memandang Abina menjadi momen yang akan selalu dinantikan oleh hampir setiap santri, dan beliau senantiasa meluangkan waktu untuk hal tersebut sebagai bentuk kemurahan hati beliau. Suatu sore, Abina memeriksa sekeliling Ma'had Putri. Akhirnya berkumpullah kami menunduk di sekitaran beliau. Salah satu teman mengatakan, "Abi, beri kami nasihat." Beliau tersenyum. "Nasihat apa?" lanjutnya. Kemudian tersenyum lagi menatap santrinya yang terdiam satu persatu. Lalu beliau melanjutkan, "Istaqim kama umirta," yang artinya istiqomahlah engkau, tetap teguhlah dalam kebenaran sebagaimana engkau diperintahkan. Lalu beliau mengisahkan istaqim kama umirta yang telah beliau sampaikan sebagaimana seorang ayah bercerita pada anak-anaknya. Awalnya saya mengira Abina akan memberikan nasihat khusus yang panjang seperti emak-emak menasihati anaknya. Ternyata nasihat itu sangat simpel dan membuat saya tersadar. Baru satu nasihat istiqomah itu ternyata saya pun belum tentu mampu. Maka pantaslah jika potongan ayat dari Al-Quran surat Hud ayat 112 yang dapat membuat Rasulullah SAW beruban ketika itu, sebab istiqomah bukanlah perkara yang mudah. Selanjutnya, apa yang harus kita lakukan kepada guru, yaitu kirim Al-Fatihah. Sebagaimana doa orang-orang salih, akan hajat-hajat kita selalu menjadi hal yang diharapkan akan lebih dipertimbangkan lagi oleh Allah, ketimbang ketika kita melayangkan doa sendiri, yang barangkali ada hal-hal subhat yang memperlambat doa tersebut bisa segera sampai. Dengan doa orang solih menjadi peluang akselerasi terkonfirmasinya sebuah keinginan. Pernah dalam suatu kesempatan sowan bersama beberapa teman, Abi mendoakan satu persatu setelah mereka mengadukan masalah dan keinginannya. Ada yang minta didoakan mengenai jodoh, ada yang minta didoakan untuk selesai masalah keluarganya, dan lain-lain. Tibalah giliran saya paling akhir. Belum sempat saya minta didoakan, Abi lebih dulu bertanya, "Kamu minta Abi doakan apa?" Wah, kesempatan, pikir saya. Namun sekitar 3
berpikir ternyata tidak menemukan jawaban apapun yang bisa diucapkan dari pikiran saya. Kamu kalau pengen apa-apa Fatihah terus karo aku. Intinya yaitu kamu jika menginginkan sesuatu Fatihahlah terus denganku. Lanjut beliau sambil tersenyum. Senyuman yang penuh keoptimisan membuat saya yang tadinya buntu akhirnya merasa tertular, seperti ada cahaya bagi banyaknya harapan yang saya miliki. Ketika itu saya tidak berpikir seperti Rabi'ah bin Ka'ab radhiyallahu anhu dalam hadis riwayat Imam Muslim yang padanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menawarkan, "Mintalah kepadaku." Ia menjawab, "Aku ingin menemanimu di surga." Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Bantulah aku untuk mewujudkan keinginanmu dengan memperbanyak sujud." Sejuplik percakapan di atas bukan Abi yang akan mengabulkan permintaan dan keinginan saya, tetapi ada pelajaran tawasul di sana. Mengirim Al-Fatihah, memperbanyak sujud merupakan upaya dari kita pribadi. Keinginan apapun tidak terwujud tanpa upaya. Mau tidaknya kita berupaya adalah bukti mau tidaknya sesuatu itu terwujud. Lalu bagaimana dengan kisah jika kita mengakhirkan Allah? Di sini Abi menjelaskan bahwa Abi senantiasa membangunkan santri-santrinya untuk sholat tahajud berjamaah dengan suara khas beliau dibarengi bel. Tidak terkecuali sholat berjamaah 5 waktu pun demikian. Suatu hari saya merasa lelah di waktu sholat zuhur dan ingin sesekali agak nakal dengan niat rada nanti-nanti saja deh sholatnya. Ingin meluruskan punggung sejenak dengan rebahan. Baru saja merebahkan diri, tiba-tiba bel sholat Abi dari dalam berbunyi. Tetapi kali ini Abi menambahkan kalimat dengan bahasa Arab yang kurang lebih artinya, barang siapa yang mengakhirkan Allah, maka ia akan diakhirkan oleh Allah. Bel tersebut memang untuk seluruh santri, tapi saya rasanya seperti ditampar-tampar. Saya bergegas mengambil wudhu dan dengan bayangan rasa-rasa takut betapa mengerikannya jika Allah mengakhirkan kita dalam urusan-urusan karena kita dianggap tidak penting baginya. Betapa amat rugi ikhtiar duniawi yang selama ini kita jaga ketika sholat yang Allah ingin hambanya segera mendekat, malah kita berenggan-enggan dan mengulur-ulur waktu. Jadi jelek banget ya. Tapi itu pasti tahu apa yang ada terlintas di hati kita, lalu beliau memberikan nasihat kepada kita seperti itu. Kini kisah berlanjut di judul antara janji dan perjanjian. Sudah menjadi kebiasaan bagi santri yang rumahnya jauh tidak pulang ketika liburan di pondok tiba. Saya termasuk yang jarang sekali pulang. Ketika liburan tiba, biasanya yang tidak pulang pergi rihlah bersama Abi atau sekedar diajak kemana. Hari itu kami berencana pergi ke beberapa pantai bersama Abi yang juga sudah menyanggupi akan pergi bersama kami di hari yang beliau tentukan. Namun di tengah perjalanan ternyata Abina mendapatkan telepon. Beliau dipanggil oleh almarhum Kiai Fakih Langitan agar segera menghadap. Ketika itu Kiai Fakih dalam kondisi sedang sakit. Usai telepon, Abi mengumpulkan kami dan menyampaikan bahwa beliau tidak jadi turut serta ke pantai. Abi antara janji dan perjanjian. Janji membersamai kami rihlah ke pantai dan perjanjian yang akhirnya Abi memutuskan untuk mendatangi Kiai Fakih. Kami bisa mengerti bahwa Abi tidak mungkin memilih bersama kami ke pantai, tetapi sikap bijak memutuskan dan memahamkan kami untuk mengerti itulah yang membuat kami semakin legowo. Sebenarnya bisa saja beliau langsung pergi menghadap Kiai Fakih tanpa perlu izin kepada kami, tetapi kenapa beliau tidak menganggap pergi bersama santrinya sebagai sebuah hal yang remeh? Inti keputusannya sama, tetapi rasa yang tertinggal itulah yang berbeda. Judul selanjutnya, jauh di raga, dekat di hati. Terdengar agak lebay ya saat saya menangis ketika akan boyong dari pondok dan meneruskan kuliah di Jogja. Rasa hati berpamitan dengan Abina sangat berat. Bagaimanapun akan sulit move on dari lingkungan yang kondusif untuk beribadah dan bersiap menghadapi
Ojo sungkan SMS aku, pesan beliau. Jangan sungkan SMS saya. Waktu itu belum booming zaman WhatsApp. Kalau memang mau telepon bilang, nanti Abi yang telepon. Entah mungkin Abi tahu memang mahasiswa biasanya limited kuota dan pulsa. Hal kecil, tetapi kalimat-kalimat tersebut mampu meyakinkan jika suatu hari ingin mengirim pesan atau hanya sekedar menanyakan kabar Abina, tidak perlu sungkan. Hal itu akan mengganggu asal kita tahu waktu. Sebab seorang guru selalu bahagia ketika muridnya memiliki niat untuk selalu sambung dan wafa. Berdekat dengan ulama, ada nikmat iman yang tidak terkata, dan selalu terdapat pelajaran-pelajaran yang tak cukup diwakili oleh kata-kata. Terkadang memang Allah menyembunyikan kekasih-kekasihnya di antara riuh amal manusia. Terkadang pula sebagian mereka Allah tampilkan agar hamba-hamba yang lainnya dapat mengambil doanya, mengambil cintanya, serta meneladani amal solihnya. Saya bersyukur Abina Allah tampilkan di depan pendosa seperti saya, seseorang yang di hari-hari berikutnya menyadarkan betapa cinta seorang guru terasa seperti halnya embun pagi, jernih dan menyejukkan bagi ruh dan jiwa yang kering kerontang. Doanya senantiasa mengalir untuk murid-muridnya, menjadi investasi yang tidak pernah meminta bagi hasil